Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Supriyanto, guru ekonomi SMA Al-Izhar Pondok Labu, Jakarta Selatan. Mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 Universitas Syah Kuala Banda Aceh dengan nomor peserta 2015 09 15 17 17. Pada hari ini, Senin 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Pada uji kinerja kali ini, saya akan mengajarkan materi akuntansi sebagai sistem informasi dengan fokus materi yang pertama yaitu kualitas informasi akuntansi dan yang kedua adalah etika profesi akuntansi. Pada pembelajaran hari ini, saya menerapkan model problem based learning berbasis TIPEC melalui platform Google Classroom dan Google Meet dengan metode pembelajaran yaitu metode diskusi. Pembelajaran hari ini berlangsung di kelas 11 IPS 2 SMA Al-Izhar Pondok Labu, Jakarta pada pukul 8.10 sampai dengan 9.10 WIB. Selamat menyaksikan. Oke, anak-anak sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, anak-anak sekalian, kelas 11 IPS 2, apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik ya? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Baik, Pak. Alamin, semuanya dalam kondisi sehat selalu, walau masih dalam kondisi pandemi. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kalian untuk proses belajar kita hari ini. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, saya cross check terlebih dahulu untuk kehadiran. Saya lihat di sini ada 22 ya. 22 yang belum terlihat di sini adalah ada Aura dan Rafa. Untuk yang pertama, silahkan saya ingin memastikan dulu untuk jaringannya. Selma bisa dinyalakan kameranya. Kemudian posisinya juga bisa diatur kembali untuk posisi duduk kalian, tidak hanya batas alis saja ya. Oke, bisa dicek lagi, diperiksa kembali untuk kameranya. Oke, good. Bukunya juga bisa kalian persiapkan. Oke, anak-anak sekalian, untuk mengawali aktivitas hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Yasa dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih Yasya untuk doanya hari ini. Anak-anak sekalian, kita akan bermain games untuk menambah semangat kalian. Saya akan kirimkan link gamesnya di kolom chat. Silahkan kalian temukan beberapa kata tentang akuntansi yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Kemudian nanti diingat-ingat. Saya nanti akan cross check kata apa yang akan kamu temukan. Oke, silakan kalian bermain 1 menit sampai 2 menit di link yang ada di kolom chat. Silakan. Oke, saya ke Selma. Kata yang kamu temukan apa, Nak? Baru manajemen. Manajemen. Oke. Yang diingat Selma kaitannya dengan manajemen dengan akuntansi di pertemuan sebelumnya apa, Nak? Yang mengatur-ngatur gitu, Pak. Oke, good. Saya ke cowok. Raffi. Akuntansi, pemerintah, sama keuangan. Oke,
Raffi, dari 3 itu yang masih kamu ingat definisinya apa aja? Kemudian, Pemerintah, Pak. Oke, pemerintah gimana Raffi? Pemerintah tuh yang mengalir-ngalir uang-uang akuntansi. Oke, good. Jadi beberapa kata yang kalian temukan tadi itu adalah ada kaitannya dengan akuntansi. Jadi materi sebelumnya kita sudah membahas tentang pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi serta pengertian akuntansi. Anak-anak sekalian, untuk hari ini kita akan belajar tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Dengan fokus materinya adalah kualitas informasi akuntansi dan etika profesi akuntansi. Apa saja yang akan kalian pelajari? Yang pertama, kompetensi dasar yang akan kalian pelajari hari ini adalah mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi. Kemudian, target kalian belajar hari ini atau indikator pencapaian kompetensi hari ini adalah yang pertama, kalian akan menganalisis bidang-bidang akuntansi. Yang kedua, kalian akan menguraikan karakteristik kualitas informasi akuntansi. Dan yang ketiga, kalian nanti akan menafsirkan etika profesi akuntansi. Itu untuk KD pengetahuan. Untuk KD keterampilannya, yaitu menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi, dan kalian nanti akan menyajikan hasil analisis akuntansi sebagai sistem informasi melalui proses diskusi yang akan kalian lakukan. Adapun tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kalian adalah yang pertama, dengan proses diskusi, dengan proses diskusi nanti kalian mampu mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi serta menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi secara jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama kelompok, dan keterampilan abad 21 yaitu kreatif, komunikatif, dan berpikir kritis. Kenapa sih kita perlu belajar bidang-bidang akuntansi serta etika profesi akuntansi? Poinnya di sini. Jadi dalam setiap profesi pasti akan ada yang namanya etika yang harus dimiliki. Profesi guru, profesi dokter itu juga ada etika. Nah, kalian nanti jika tertarik untuk masuk ke dalam dunia akuntansi ini, berprofesi sebagai seorang akuntan, juga ada etika yang harus kalian lakukan. Termasuk juga bagaimana caranya nanti menentukan kualitas informasi keuangan. Bicara tentang kualitas informasi keuangan, sekarang akan saya kirimkan satu link. Silakan kalian buka link tersebut. Jadi ini ada satu laporan keuangan Bank Mandiri. Ini semuanya dipublish. Pertanyaan saya adalah, menurut kalian, mengapa perusahaan sebesar Mandiri, sebesar Pertamina, BCA, dan lain-lainnya itu mempublikasikan laporan keuangannya? Dela? Mungkin supaya para investor tahu Pak kegiatan pengeluaran dari perusahaannya. Oke, good. Dela? Pascal? Mungkin lebih transparansi gitu, Pak. Di link yang kalian lihat, yang kalian buka, coba kalian sekarang ke bagian catatan. Kalian perhatikan, kalian amati yang di catatan itu. Dari hasil catatan ini ya, nah, menurut kalian, siapa sih yang membuat laporan keuangan ini? Menurut Lovina, yang membuat laporan keuangan ini siapa, nak? Akuntansi pencatatan. Alfat, yang membuat laporan keuangan ini siapa, nak? Menurut Alfat? Kayak pihak internal perusahaannya gitu. Oke, yang bertanggung jawab laporan keuangan dan internal. Baik, yang disampaikan oleh Alfa tadi benar. Kalau kalian lihat di bagian catatan ini, akan muncul informasi-informasi siapa sih yang membuat laporan keuangan itu. Serta apakah informasi keuangan ini itu menjadi suatu informasi keuangan yang berkualitas atau tidak. Berkaitan dengan profesi akuntansi ini, akan saya bahas. Secara umum, profesi akuntansi itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama, tadi disampaikan oleh Alfat. Siapa itu? Akuntan internal. Siapa itu akuntan internal? Akuntan internal adalah akuntan manajemen yang ada di lingkungan dalam perusahaan. Tugasnya apa? Tugasnya dia adalah mengelola pendapatan dan pengeluaran serta pembuatan laporan keuangan tadi itu. Membuat laporan keuangan yang ada di perusahaan itu. Yang kedua, ada akuntan publik. Kalau kantor akuntan publik atau akuntan publik, kerjanya apa? Yang pertama, dia itu melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan. Selain itu, akuntan publik ini juga memberikan yang namanya jasa-jasa lain. Jasa konsultan pajak, kemudian ada jasa yang namanya perencanaan keuangan, konsultan keuangan, itu diberikan oleh akuntan publik. Dan yang terakhir, ada namanya akuntan pendidik. Oke. Amar, kalau menurut Amar, akuntan pendidik kira-kira tugasnya apa, Amar? Ngajar akuntansi kali, Pak. Nah, oke, good, Amar. Yang namanya pendidik, tadi disampaikan oleh Alia juga pendidik, ya. Jadi kalau akuntan pendidik di sini fokusnya dia adalah mengajar, serta yang kedua itu mengembangkan
bidang-bidang akuntansi, mengembangkan keilmuan akuntansi. Itu sekilas tentang materi. Untuk materi tadi sudah saya post juga di GCR ya. Silahkan kalian lihat, termasuk modul serta link YouTube dari saya untuk penjelasannya. Berikutnya kalian ke GCR, lihat LKPD-nya, kemudian kalian menuju ke aktivitas diskusi kelompok. Di sini ada satu artikel tentang kasus Jiwasraya terkait dengan profesi akuntan. Yang perlu kalian diskusikan adalah yang pertama, bidang akuntansi apa yang muncul. Yang kedua, profesi akuntan apa yang kamu temukan dari petikan artikel ini. Dan yang ketiga adalah apakah laporan keuangannya itu berkualitas atau tidak. Nah, silakan kalian diskusikan nanti 4 poin ini di kelompok kalian. Dalam proses diskusi nanti, saya akan menilai tentang kemampuan kerjasama kalian, kemudian menjelaskan kekompakan, keaktifan, dan kemampuan menerima penjelasan. Itu untuk diskusi kelompoknya. Kemudian, saya akan menilai presentasi kalian tentang bagaimana sistematikanya, penggunaan bahasa, intonasi, dan artikulasi, serta mempertanyakan argumen dan menanggapinya seperti apa. Untuk kelompoknya, silahkan ini datanya di kolom chat. Ini kelompoknya. Kelompok 1 ada Pascal, Alia, kemudian dia, Donegar, Kirana, Jalika bisa masuk ke room tersebut. Kemudian kelompok 2 ada Nadira, Omar, Raffi, Lovina, Dela, Devran, Zara, kemudian Alfat. Linknya sudah ada, masuk. Kemudian yang kelompok 3 ada Mahes, Devita, Aura, Selma, Amar, Rafa, serta Tio. Silahkan kalian masuk ke room masing-masing. Kemudian silahkan mulai diskusikan 4 permasalahan yang ada di LKPD tadi. Oke, ini tadi ada 4 pertanyaan ya. Ini untuk yang mau menjawab pertanyaan nomor 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa? Aku yang nomor 1 deh. Oke. Aku nomor 2 deh. Sisa siapa tadi? Berarti nomor 1 tadi siapa? Ulang lagi dong, tolong. Ayasha. 2 tadi siapa? Kirana. 3? Bagi-bagi tugas dulu ya berarti ya. Gue jadi moderator ya. Ada yang mau jadi operator nggak? Operator nanti. Gue yang share screen aja. Yang gue deh yang jawab pertanyaan. Bikinnya pakai Canva ya atau apa? Iya. Tanya dulu aja. Sini kan ada 4 pertanyaan. Ini kita bagi-bagi aja, tapi bagi-bagi nulisnya, tapi diskusinya tetap di sini aja. Tadi moderator jadinya Omar apa Raffi ya? Omar aja nggak apa-apa. Nanti gue bantu yang bagian-bagian yang kayak nomor 4 etika-etika itu. Ini kalian ada yang mau spesifik jawab 1 pertanyaan nggak dari 4 pertanyaannya? Biar langsung dibagi aja. Gue jawab nomor 1 aja. Oke. Nomor 2, 3, 4 gimana? Gue 4. Naila, lo mau yang mana? Gue nomor 2 deh. Devra nomor 3 ya berarti. Nanti gue juga bantu yang lain juga. Iya. Oke. Ya, nomor 1 tadi ada Yasha dan Alia. Menurut Yasha dan Alia, ada jenis bidang akuntansi apa aja yang kalian temukan? Baru temu akuntansi keuangan. Nomor 2 tadi itu dikerjakan oleh Kirana. Kirana sudah menemukan apa? Tugas-tugas akuntansi. Aku baru ketemu akuntan pemerintah. Untuk Canva-nya mau pakai Canva atau Google Slide? Canva aja ya gue cariin. Phil nomor 1 udah dapat belum? Belum, ya, masih nyari-nyari. Yang lain gimana? Udah ada yang dapat jawabannya belum? Masih nyari. Yang pertama tuh ada akuntansi keuangan. Itu tuh kayak berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan gitu. Yang kedua ada akuntansi pemeriksaan atau auditing. Itu kayak pencatatan dan pelaporan dalam keuangan gitu. Yang ketiga ada akuntansi biaya atau cost accounting. Merupakan bidang akuntansi yang menyatat atau menghitung serta menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan industri. Di sini tadi siapa? Nomor berapa ini? Gua sama Fari. Bisa dijelaskan mungkin jawabannya? Akuntan yang dilanggar yang pertama adalah tanggung jawab. Akuntan telah gagal untuk
menulis polis asuransi. Yang kedua, ketidaktelitian, yaitu akuntan hanya menggunakan hitung-hitungan laba di atas kertas, jadi tidak tepat. Oh, ya, Raffi lo yang ini kan tadi gue udah tulis yang ini lo tambahin lagi. Tadi kalau udah tulis penjelasan jangan dihapus, nggak apa-apa. Jadi kayak nanti bakal ada penjelasannya kenapa melanggar objektivitas, integritas maupun menjawab. Oke. Ini lo gimana, Lovi, yang nomor 1? Yang Disebutin aja. Ya itu jelasin aja kenapa. Part dari artikel tadi adalah akuntansi pemeriksaan, akuntansi pemerintahan, akuntansi keuangan, dan akuntansi anggaran. Ya, coba sekarang di present dulu hasil diskusi kalian. Untuk 3 bidang yang kamu temukan ini ya. Oke. Untuk penjelasannya sudah clear di sini, Alia dan Yasha. Akuntansi keuangan itu apa? Kemudian pemerintah apa, pemeriksaan apa dari hasil artikel yang kamu munculkan. Untuk buktinya yang menunjukkan itu sudah ada? Sudah, Pak. Oke, good. Etika yang dilanggar apa menurut kalian di sini? Tanggung jawabnya, Pak, karena dia nggak nulis, nggak mencatat tidak teliti, karena dia cuman kayak ngitungnya di atas kertas doang, Pak, nggak pakai data dan fakta gitu. Oke, good. Kelompok 1 silakan kamu perbaiki saja, saya ke kelompok 2. Coba nak di present hasil diskusi kalian. Jadi ini spesifik, kamu lengkapi lagi berkaitan dengan tugasnya itu, termasuknya dia akuntan apa. Itu aja, silakan kalian lengkapi. Saya ke kelompok 3. Oke, bisa di-share nak hasil diskusi kalian? Profesi, private, public, pemerintah, pendidik. Nah, gini, dipastikan dulu Mahis dan kawan-kawan. Jadi dari hasil informasi itu, apakah semua profesinya itu ada? Oh, ini jadi tergantung ininya ya. Yang di artikel tadi. Nah, ini juga nggak perlu semua maksudnya. Jadi yang sekiranya dilanggar, ya etika yang dilanggar itu yang mana gitu. Jelas ya? Oke. Jelas, Pak. Ya, silakan coba masih ada waktu, kamu perbaiki 2 menit lagi kita presentasi di room utama. Oke nak, semua kembali ke room utama. Baik, kelompok 1, Pascal sudah siap untuk kelompok 1 presentasi. Silakan nanti kelompok 2 memberikan pertanyaan, kelompok 3 memberikan tanggapan. Oke, silakan mulai kelompok 1, moderatornya siapa, yang mandu siapa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 1 akan membahas hasil diskusi kami mengenai kasus yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dia yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Don, Nima, Pascal, Alia, Yasha, Farid, dan Kirana. Baik, selanjutnya adalah penyampaian dari penyajian materi. Saya persilakan untuk Yasha dan Alia untuk membacakan materi yang pertama. Jenis-jenis bidang akuntansi yang kita dapat dari artikel adalah akuntansi keuangan karena adanya rekayasa laporan keuangan, akuntansi pemerintah karena adanya keterlibatan pemerintah dalam pengungkapan rekayasa laporan keuangan. Dan akuntansi pemeriksaan, karena disebutkan di artikel bahwa mereka harus mengungkapkan rekayasa laporan keuangan tersebut sehingga ada proses pemeriksaan. Ada juga etika profesi akuntan yang dilanggar. Yang pertama yaitu tanggung jawab, karena akuntan telah gagal mencatat atau menulis polis asuransi. Yang kedua itu tidak ketelitian, akuntan hanya menghitung menggunakan laba di atas kertas dan tidak sesuai data. Dan yang terakhir adalah berperilaku profesional, karena ini adalah perbuatan yang sangat tidak profesional yang dilakukan oleh seorang akuntan. Terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab serta masukan. Untuk sesi tanya jawab dan masukan, saya persilahkan bagi audiens yang ingin bertanya dan memberi masukan. Untuk kaitan dengan yang pelanggaran akuntansi, kalau misalnya akuntannya itu korupsi, apakah termasuk pelanggaran yang seperti apa? Oke, good. Dari Omar ya, pelanggaran kalau ada korupsi itu termasuk ke bagian pelanggaran yang mana gitu ya, Omar ya? Itu termasuk ke yang ketiga, karena pelakuan korupsi itu adalah pelaku yang tidak jujur karena telah mengambil hak orang lain. Oke, good, Farih. Jadi kalau ada perilaku korupsi tadi kaitannya dengan integritas ya, tidak jujur. Saya mau nanya, kenapa menurut kalian laporan tersebut tidak relevan? Karena laporan tersebut tidak lengkap, karena informasi yang disajikan tidak lengkap dan tidak mencakup semua kebutuhan bagi para pemakai informasi. Informasi akuntansi karena adanya fraud atau kecurangan. Oke, good. Donegar tidak relevan karena penyampaian informasinya kurang lengkap tadi.
Dengan berakhirnya presentasi dan sesi tanya jawab, maka presentasi pun akan saya akhiri. Demikian tadi diskusi kelompok 1. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah moderator dari kelompok 2 yang anggotanya berdiri dari Nadira, Lovina, Omar, Raffi, Naila, Devran, dan Alfa. Saya persilakan untuk penyaji pertama dimulai presentasinya. Jenis-jenis bidang akuntan yang terdapat pada informasi tersebut adalah yang pertama, akuntansi pemeriksaan. Sebab di informasi tersebut menyebutkan terdapat kerekayasaan laporan keuangan, akuntansi pemeriksaan sendiri bertugas untuk memeriksa laporan keuangan. Yang kedua, ada akuntansi keuangan. Di informasi tersebut disebutkan merekayasa laporan keuangan Jiwasraya. Sedangkan akuntan keuangan itu bekerja sebagai pelapor keuangan. Dan ketiga, tanggung jawab. Akuntansi tersebut harus sudah tahu sejak dahulu kala. Terima kasih teman-teman kelompok 2 sudah menjelaskan dengan baik. Dan sebelum kami menutup presentasi ini, saya akan membuka jika ada yang ingin bertanya. Slide sebelumnya, mau nanya kenapa ada akuntan pemeriksaan? Oke, good. Pertanyaan dari Amar, ada nggak profesi akuntan pemeriksaan? Ya, kalau akuntan pemeriksaan sih sebenarnya saya masuk bidang-bidang akuntansi, tapi kan BPK itu kan akuntan pemerintah, tapi juga melakukan tugasnya itu juga melakukan pemeriksaan dalam catatan keuangan. Oke, Naila. Jadi disampaikan tadi oleh Naila kenapa akuntan pemerintah di sini dan pemeriksaan ya. Tadi BPK itu masuk dari bagian pemerintahan dan salah satu tugasnya adalah auditing. Dari kelompok 2 memberikan opini yaitu bahwa ada akuntan pemeriksaan di sini. Good. Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Maheswari Kasdiansani dan di sini saya berperan sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 yaitu Laurel Devita, Amar Amanda, Satrio Bagus, Aura Maria, dan Rafa Mahfud akan mempresentasikan hasil diskusi yaitu akuntansi sebagai informasi. Sekian untuk pembukaan dari saya. Untuk kelompok 3, waktu dan tempat dipersilakan. Jenis-jenis bidang akuntansi. Yang pertama ada akuntansi keuangan. Keseluruhan bidang ini berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan yang dihasilkan bersifat serbaguna. Yang kedua ada akuntansi pemeriksaan. Adalah bidang akuntansi yang melaksanakan kegiatan terhadap hasil pencatatan dan laporan keuangan suatu badan baik perusahaan maupun pemerintahan. Etika profesi akuntansi yang dilanggar ada integritas karena akuntan tidak jujur dengan data yang tercantum. Kedua ada mandiri karena akuntan tidak dapat menyelesaikan secara jujur dan mandiri. Ketiga ada tanggung jawab karena mengalami gagal bayar polisi asuransi. Dan keempat ada kepentingan publik karena terdapat kecurangan atau fraud yang mengganggu kepentingan publik. Terima kasih presentasinya kelompok 3. Untuk saat ini saya buka sesi tanya jawabnya. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Kenapa laporan tersebut tidak bisa dipercaya? Laporan tersebut tidak bisa dipercaya karena banyak kesalahan pada laporannya. Oke, good. Dari saya, di situ laporannya tidak dapat dipercaya dan disampaikan oleh Amar tadi cukup bagus ya argumentasinya. Jadi menyajikan yang disajikan itu tidak yang semestinya, gitu ya Amar. Anak-anak sekalian, apresiasi buat kalian yang sudah terlibat aktif hari ini untuk proses diskusinya. Tadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Omar, tadi korupsi itu tidak sesuai dengan etika profesi yang mana. Kemudian tadi yang terakhir adalah kenapa laporan keuangan itu tidak dipercaya. Nah, tadi sudah dijawab dengan baik oleh teman-teman kalian. Jadi apresiasi dalam proses diskusi kali ini. Hal yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan yang terakhir, tadi pertanyaan dari Alia, mengapa laporan keuangan itu tidak dapat dipercaya. Kalau kalian lihat kembali ke konsep, ya laporan keuangan tidak dapat dipercaya itu ada 3 kondisi. Yang pertama adalah 1, netral, artinya tidak memihak. Jadi penyusunan informasi keuangan itu tidak memihak siapapun. Yang kedua itu menyajikan yang seharusnya. Jadi kalau laba, kalau rugi gitu. Dan yang ketiga adalah dapat diuji. Nah, dapat diujinya di sini adalah peran dari akuntan publik. Nah, itu tadi beberapa penguatan untuk proses diskusi kalian hari ini. Nah, anak sekalian, sebelum saya akhiri pertemuan kita hari ini, saya minta kalian menuliskan refleksi di sini di link yang saya kirimkan.
buatlah kesimpulan yang kalian dapatkan dari proses diskusi kita hari ini. Silakan kalian ungkapkan di situ di link idea board itu 1 menit untuk menyatakan proses yang kalian dapatkan di diskusi kita hari ini. Uraikan kesimpulan dan hal-hal positif apa yang kalian dapatkan dari proses pembelajaran hari ini. Oke, sembari menunggu, saya minta Nima, silakan. Iya, Pak. Ya, oke. Nima, silakan buat kesimpulan dari materi yang kamu pelajari hari ini. Silakan, Nima. Tadi kalau akuntan membuat laporan harus yang valid dan ada banyak profesi akuntan yang tadi disebutin dari 3 kelompok tersebut. Oke, baik. Terima kasih, Nima. Terakhir, Pascal. Silakan Pascal, hal-hal positif yang kamu dapatkan dari proses belajar hari ini dan apa yang perlu diperbaiki kembali dari proses pembelajaran hari ini. Mungkin sisi positifnya yaitu saat mengerjakan tugas kita harus lebih teliti, jujur dan jujur sih ya untuk mengerjakan tugas. Kalau dari tadi akuntansi yaitu karena ada laporan keuangan yang tidak memenuhi kualitas. Nah itu ya kita juga kalau ingin mengerjakan laporan juga harus jelas agar sang pembaca juga bisa memahami laporan yang kita tulis. Itu sih, Pak. Oke, baik, good. Terima kasih Pascal, kemudian terima kasih Nima yang sudah memberikan kesimpulannya hari ini. Saya perkuat kembali ya. Jadi proses kesimpulan hari ini adalah setiap profesi itu ada etikanya. Setiap profesi ada etika yang harus dimiliki. Dan ketika seseorang melanggar etika itu berarti ada konsekuensi hukum yang akan didapatkan ke depannya. Nah, dalam penyusunan informasi akuntansi itu juga agar informasi keuangan itu memberikan manfaat kepada masyarakat umum juga disajikan informasi yang berkualitas. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk mengecek pemahaman kalian tadi, kalian kerjakan tugas yang ada di kolom chat, add puzzle. Sudah ada di GCR juga, silakan kalian masuk melalui GCR. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Silakan pelajari terlebih dahulu, terutama adalah penggolongan akun yang ada. Materinya nanti akan saya share di GCR kalian. Baik, untuk menutup sesi hari ini, saya minta Mahes, silakan ditutup doanya. Mahes. Sebelum kita mengakhiri kelas hari ini, mari kita tutup dengan membaca doa. Doa selesai. Terima kasih, Mahes. Sekian dari saya. Kita akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.